Pemirsa, di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah Anda tanyakan di Instagram. Dokter, di belakang kita ini akan ada beberapa pertanyaan. Ada sekitar 4 pertanyaan, saya bacakan satu persatu dan dokter bisa menjawabnya dalam satu rangkuman jawaban. Yang pertama ada dari Day Cold Chef. Bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan bagi remaja yang hobi makan seblak? Lalu ada dari Hanum Sauce _ Dok ingin bertanya, apakah penggunaan kerupuk mentah yang belum matang sempurna dalam seblak berpotensi menimbulkan masalah pada pencernaan? Kemudian ada dari Grill Sauce _ izin bertanya dok, apakah kebiasaan sering makan seblak yang pedas dapat meningkatkan risiko iritasi lambung atau gangguan pencernaan? Dan yang terakhir ini ada dari Amalia 105638. Dok mau tanya, apakah ada tips aman dalam menikmati seblak? Terima kasih. Nah, dokter ini kan beberapa pertanyaan sudah yang kita jawab nih. Dokter bisa menjawabnya dalam satu rangkuman nih. Oke, kayaknya nih yang paling banyak bertanya adalah gimana tipsnya supaya makan seblak itu aman, sehat, nyaman gitu ya. Jadi kayaknya kembali lagi adalah kepada porsi dan frekuensi gitu ya. Kalau sudah punya masalah lambung, sudah punya masalah pencernaan, mungkin yang paling penting adalah tidak terlalu pedas. Kemudian kalau memang ingin sekali porsinya tidak dalam jumlah yang besar. Kemudian kembali lagi adalah topping-topping yang bisa dipilih. Mungkin kurangi yang terlalu banyak karbohidratnya yang susah dicerna oleh lambung. Pilih yang lebih banyak proteinnya, gitu ya. Jadi sayurnya dibanyakin, gitu, telurnya, gitu ya. Terus kemudian tadi misalnya ayam, ceker, gitu. Kemudian yang sering juga menjadi pertanyaan adalah si kerupuk ini nih, karena ini adalah kan salah satu komponen seblak yang paling penting. Iya, main toppingnya. Nah, main toppingnya. Kalau misalnya menggunakan apakah itu beresiko? Bisa beresiko, betul. Karena dia itu kan ultra processed food. Lagi-lagi adalah sudah diolah kemudian direndam lama gitu. Jadi itu memang ada resiko yang sulit dicerna oleh lambung, kemudian akhirnya membuat kerja lambung lebih berat sehingga asam lambung yang diproduksi akan lebih tinggi. Kemudian hati-hati juga kalau nyimpen seblak lama-lama karena menurut sesuatu yang sudah direndam dan diolah berkali-kali, minyak berulang-ulang, itu juga akan beresiko meningkatkan infeksi bakteri kalau kita diamkan dan kita rendam terlalu lama gitu. Kalau di suhu yang tidak baik ya. Dan ini berpengaruhnya ke pencernaan banget ya dok? Betul. Tapi ada fakta atau mitos dokter, sedikitnya sayuran dalam makanan seblak dapat memicu sembelit pada pencernaan. Betul, fakta atau mitos? Itu adalah sangat fakta. Jadi kita tahu bahwa buang air besar itu pengaruhnya adalah banyaknya serat, kemudian banyaknya air putih gitu kan ya, banyaknya air. Nah kalau seratnya dikit, terus kemudian banyaknya makanan-makanan atau karbohidrat yang lagi-lagi sulit dicerna, maka tentu akan beresiko menjadi sulit buang air besar. Mbak Dila aman? Nah Mbak Dila ada nggak nih yang pengen ditanyain ke dokter? Kan aku udah punya mah gitu, terus kalau tetap makan seblak masih bisa nggak? Bisa, jadi harus Mbak Dila kenali dulu nih tubuhnya sendiri. Jadi jangan level 8 lagi kayaknya Mbak Dila gitu ya. Mungkin cabenya atau level pedasnya dikurangi. Kemudian lagi jumlahnya jangan terlalu banyak. Dan mungkin nggak 3 kali seminggu deh Mbak Dila kalau misalnya lagi pengen. Lagi-lagi pilihan topping yang penting. Banyakin sayurnya, banyakin proteinnya. Tapi Mbak Dila aku kepo nih. Mbak Dila kan sering makan seblak. Mbak Dila sebelumnya pernah nggak sih konsul ke dokter gitu, ngecek kolesterol Mbak Dila, kemudian konsumsi karbohidrat Mbak Dila sehari-hari apakah over atau tidak? Oh belum pernah. Tapi ya berarti selama ini hanya makan seblak tapi nggak tahu nih kondisi tubuh Mbak Dila ya. Nah tapi dokter baiknya tuh gimana? Apakah kita konsultasi ke dokter sebelum kita makan seblak atau gimana? Ya mungkin bukan sebelum makan seblak ya, tapi mungkin kita lihat juga nih pola hidup kita sehari-hari. Seblak tuh hanya mungkin satu makanan yang mempunyai kalori dalam jumlah tinggi dan banyak sekali kan isi toppingnya. Kembali lagi ke pola hidup sehat sehari-hari gitu. Jadi semua harus kita lihat. Apakah emang makanan kita yang selama ini kita makan sudah terlalu tinggi karbohidrat misalkan. Bagaimana aktivitas hidup kita sehat sehari-hari, kita workout atau enggak gitu. Jadi itu semua harus seimbang. Perlu konsul ke dokter atau enggak ya saya rasa kalau mulai sudah ada masalah gangguan di lambung. Atau mungkin sudah mulai overweight, obesitas. Jadi mungkin itu yang harus hati-hati dan waspada lalu boleh konsul ke dokter. Nah dok, tapi kan selain rasa pedas yang ada di seblak ini ada juga rasa asin karena garamnya juga cukup tinggi kan di seblak ini. Itu tuh berbahaya nggak sih sebenarnya dokter? Kalau untuk masalah lambung garam sih tidak terlalu berbahaya dengan jumlah yang besar, tapi
hati-hati gitu. Kalau penggunaannya terus-terusan berakumulasi jumlah garamnya banyak, resiko darah tinggi, satu. Kemudian dia kan menyerap air gitu ya, resiko bengkak dan sebagainya. Jadi intinya kembali lagi adalah semua itu harus pada porsi yang tepat, tidak berlebih. Nah dokter, terakhir nih tips dong, gimana caranya masih bisa menikmati seblak tapi kita tetap sehat juga gitu? Kayaknya ya itu kembali lagi adalah kenali tubuh sendiri, tidak terlalu pedas kalau sudah punya masalah lambung, frekuensi dan jumlahnya, kemudian pilihan toppingnya mungkin lebih banyak mengandung protein dibandingkan karbohidrat yang sulit dicerna. Oke, wah itu benar banget sih dokter. Terima kasih banyak untuk tipsnya dokter dan Mbak Dila. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, agar kedepannya kita bisa lebih hidup sehat lagi tapi masih bisa nikmati seblak dong. Terima kasih juga ya Mbak Dila sudah berbagi cerita bersama kami. Dan pemirsa, demikian Hidup Sehat untuk hari ini. Tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.